Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andila Akbar. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Negeri Makassar. Dan adapun tujuan pembuatan video pada hari ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah entrepreneurship yang saya ambil pada jurusan saya. Di mana tugasnya adalah melakukan interview dengan salah satu pemilik usaha ataupun yang entrepreneur. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan atau sudah berhasil mengundang salah satu pengusaha muda di Makassar. Pengusaha muda deh. Pengusaha muda tuh. Di Makassar untuk melakukan interview ya. Mungkin bisa perkenalan dulu tuh. Diperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan jenis usahanya apa. Oke. Nama saya Z Muhammad Radi, dipanggil Z aja Om. Oke. Z. Nah terus bidang usaha yang saya ikuti sekarang ini yaitu bisnis jasa, di mana saya membuat salah satu vendor fotografi, videografi yang bernama Larissa. Jadi vendor saya itu dia bergerak di bidang foto atau videografi maupun wedding atau event. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan awal mula mengapa tiba-tiba menciptakan Larissa fotografi. Oke, awal mulanya menciptakan ini Larissa, mungkin setiap orang yang terjun di bidang foto atau videografi lebih ke hobi. 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 Nah itu ya terjadi pada diri saya sendiri. Kenapa saya terjun di dunia foto atau videografi? Ya awalnya saya juga hobi. Ya meskipun jurusan saya waktu kuliah itu bahasa sastra Inggris, tapi saya sekarang kerja sebagai fotografer atau videografer. Nah berawal dari hobi. Nah situlah berpikir daripada hanya sekedar hobi, mending dijadikan sebagai alat untuk mencari cuan. Penghasilan deh. Penghasilan. Nah situlah jadi yang pertama itulah hobi. Oke. Jadi seperti kita ketahui itu, kalau buat usaha pasti butuh modal. Karena apalagi Z ini kan masih terbilang muda toh. Dan seperti yang kita ketahui, banyak orang bermasalah dalam masalah modal untuk membuat suatu usaha. Jadi kira-kira Z pada saat memulai ini Larissa, modalnya apa kira-kira? Ya untuk modal awalnya saya juga sebagai freelance. Freelance itu dia sebagai pekerja lepas toh. Nah terus modal awal pada saat saya menjadi freelance itu hanya kamera. Nah itu pun kameranya dia range harganya di bawah 9 juta. Nah jadi untuk memulai dalam bidang foto ini saya awalnya membutuhkan kamera saja untuk foto. Nah setelah itu saya membuat vendor sendiri. Nah vendor sendiri ini kita awalnya punya alat seadanya, toh seadanya. Terus tahun ke tahun, nah akhirnya kita bisa terbeli beberapa alat. Dan dari modal awal memang awalnya sih kita gearnya atau alatnya itu yang murah-murah gitu. Nah tapi semakin lama dari tahun ke tahun modal juga terkumpul. Nah akhirnya bisa memberi beberapa alat lagi. Nah seperti itu. Jadi untuk modal awal dia cuman satu kamera aja. Karena di fotografi, foto atau videografi memang begitu. Cukup satu. Tapi kalau misalnya dia sudah sering terjun, nah akhirnya terkumpul modal. Nah modal itu lagi dibeli untuk beberapa alat yang lain. Diputar lagi gitu. Oke. Terus untuk promosi bisnisnya bagaimana? Marketing kan kalau usaha begini kan bisnis apapun pasti marketing. Untuk Larissa sendiri bagaimana? Betul. Nah untuk Larissa sendiri saya awalnya lebih mengedepankan yang namanya personal branding. Nah personal branding itu kita memperkenalkan brand kita secara soft atau tidak terlalu kentara toh. Jadi ceritanya saya ini tidak langsung memperkenalkan Larissa, tapi saya memperlihatkan kalau misalnya saya bisa foto dan video. Skill dulu Kita memperlihatkan
hasil atau portofolio. Nah setelah branding, nah baru kita lebih ke marketingnya lagi. Nah jadi awalnya itulah branding, terus lebih masuk ke brand marketing lagi. Nah marketingnya ini dia lebih ke iklan di sosial media. Nah, Instagram deh. Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain. Nah sejauh ini untuk proses advertisementnya atau iklannya itu lebih ke sosmed nih. Sosmed itu di mana-mana. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara masalah bisnis toh, kalau fotografi, ini fotografi kan dari dulu nih. Maksudnya sudah lama nih, sudah banyak sekali nih samanya toh. Nah, bagaimana caranya Larissa ini tetap bisa eksis atau calon customer ini bisa lebih memilih Larissa dibanding yang lain? Oke. Kalau dari Larissa sendiri, tuh kami berpikir kalau misalnya vendor lain juga pasti sangat bagus, toh vendor lain banyak yang bagus, banyak yang menarik, tapi kami juga tidak bisa mengatakan kalau misalnya apa yang kami lakukan itu juga menarik. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi yang kami lakukan cuman melakukan proses yang namanya lebih ke orang-orang lebih suka yang namanya kayak promo atau harga bonus atau promo kah, atau otomatis orang-orang akan cari yang namanya promo. Toh sekarang ini orang cari yang mana promo, misalnya kayak bonus ini, bonus itu, atau ada potongan harga begini kalau misalnya ambil paket ini gitu. Jadi kita lebih memainkan ke paket untuk itunya, untuk agar berbeda dengan vendor lain. Nah selain itu kita juga lebih fokus ke sumber daya. Sumber daya yang saya maksud adalah para freelance yang dipakai untuk karyawan tuh yang untuk foto terjun di lapangan itu juga membutuhkan skill yang tidak cetek, yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah dibutuhkan orang-orang yang lebih berpengalaman. Editor juga butuh pengalaman yang banyak toh. Nah juga otomatis para klien kalau misalnya dia setelah menggunakan jasa kami, otomatis dia akan lebih sering sebagai stakeholder itu dia panggil orang lain lagi untuk menggunakan jasa kami karena sudah mengetahui kualitas. Terus selanjutnya juga adalah inovasi yang dimaksud adalah bagaimana proses dalam bekerja kami berbeda dengan orang lain. Jadi misalnya cara servis ke kliennya seperti apa, bagaimana briefnya sebelum acara, dan juga bagaimana kita lebih bisa terus di follow up sama klien setelah kegiatan. Jadi kita tidak hilang gitu. Tetap terus menjalin komunikasi ini dengan customer yang telah betul, supaya customer ini memanggil lagi calon customer yang lain. Terus salah satu yang paling krusial ini dalam berwirausaha atau masalah fee atau harga ini, kan itu berbeda dengan bisnis di mana yang bidang usahanya itu dia menjual tuh. Kalau menjual kan dia harganya sudah pasti. Misalnya jual pulsa harga 5.000, pulsa 5.000 harganya 7.000, tidak mungkin ditawar tuh. Sedangkan ini untuk bidang usaha yang jasa pasti ada tawar-menawarnya. Nah, bagaimana kira-kira Larissa ini menanggapi kalau misalnya ada yang menawar terlalu rendah atau tidak sesuai dengan ekspektasi? Nah ini paling sering ini. Itu sering terjadi. Paling sering ini masalah tawar-menawar. Nah untuk penentuan harga Larissa, dia untuk sekarang dia menghitung bagaimana proses untuk mengumpulkan modal, atau modal yang digunakan untuk untuk terjun pada saat ke lokasinya. Ke lokasi. Nah itu ada juga modal, memang akomodasi, dan terus
dan juga kita melihat kualitas daripada kerja seperti itu, kualitas daripada kerja dan juga alat yang digunakan, gear yang digunakan. Jadi untuk menentukan harga dari Larissa ini kita melihat dari 3 aspek. Yang pertama itu dari skill, dari gear, dan juga akomodasi. Oke, sip. Oke, yang terakhir. Jadi seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya itu banyak calon-calon yang orang-orang yang telah menyelesaikan perkuliahan ataupun sekolahnya tuh. Mereka ini kebanyakan ingin menjadi pekerja. Padahal seperti yang kita lihat di lapangan, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dalam suatu perusahaan misalnya tuh, itu sangat susah. Bukan cuma sekedar tes yang susah, tapi proses masuknya, mana proses dan lain-lain tuh. Nah, kurang dari mereka ingin menjadi berusahawan atau pengusaha. Nah, kira-kira ini Z sebagai pengusaha muda, apakah ada tips yang bisa diberikan kepada calon-calon pengusaha di luar sana atau orang yang memilih bekerja agar di mana dia memiliki mindset untuk menjadi berusaha nanti? Oke. Jadi tips untuk menjadi seorang pengusaha sebenarnya simple Ji. Simple, kalau misalnya ada kayak mahasiswa atau status kuliah, atau kalau misalnya ada seorang yang juga dia bekerja tapi juga ingin buat sampingan atau jadi membuat sebuah bisnis juga. Jadi tipsnya itu cuman satu Ji, uang. Ya maksud tipsnya bercanda. Jadi tipsnya itu cuman begini, mindsetnya adalah anggaplah kita ini sebagai seorang pemilik hotel. Nah, apakah seorang pemilik hotel juga harus pintar memasak, harus pintar membersihkan tempat tidur, harus pintar sebagai menjadi seorang servis? Tentu tidak. Tidak. Nah, itu namanya proses. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus terjun dulu ke dunia bisnis untuk mengetahui seperti apa bisnis itu. Satu tipsnya, jadi yang pertama adalah terjun dalam bisnis itu. Setelah itu kalau misalnya kita sudah tahu seperti apa bisnis, nah baru kita bisa evaluasi. Setelah evaluasi, nah kita cari solusi seperti itu. Setelah solusi, hantam setelah solusi, gas. Nah yang pertama lah terjun, evaluasi, solusi, gas. Oke. Dari sekian banyak pertanyaan, saya rasa itu saja. Jadi terima kasih sudah bersedia untuk hadir di tempat ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanggaan bagi kami atas nama keluarga Bapak Rudi Rahim dengan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan lapang dada dan dengan pintu yang terbuka kami terima bapak-bapak dan ibu-ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ini semata-mata memang karena kita atas nama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita atas nama Allah Ta'ala, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah dan semuanya dilancarkan, insya Allah.